Salam Muria GBKP Klasik Jakarta Banten dan Muria dimanapun sedang berada. Sebelum kita mendengarkan perenungan PA kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Engkau beri bagi kami terus boleh belajar menelaah Alkitab kami, supaya kami juga semakin memahami, semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya kekelengan kami Muria, dan sehubungan dengan tema kami, yaitu bagaimana kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua, memberkati media kami ataupun peralatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Muria yang dikasih Tuhan dan yang kami kasihi, bahan PA Muria untuk tanggal 12 sampai 18 Juli 2026 dengan tema memberi persembahan dengan sukacita. Ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 15, demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Muria yang dikasih Tuhan, berbicara tentang persembahan, ini berarti kita berbicara tentang kepemilikan Allah. Sebab sebagai orang Kristen, kita semua percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Dan Dia tidak hanya menyediakan segala sesuatunya, namun juga memberikan kekuatan, kesanggupan, pengetahuan, ataupun hikmat dalam menata, mengelola, dan memakaikannya dalam kehidupan kita. Nah, berangkat dari pola berpikir seperti ini, maka sudah seharusnya kita waspada mulai dari dalam mencari ataupun mendapatkannya, memakaikannya ataupun menatalayankannya dengan benar. Tentu seturut dengan kehendak Tuhan Allah, sehingga harapan kita termulialah namanya melalui semua yang ada pada kita. Saudara, menatalayankan semua milik Tuhan Allah yang Dia bagikan kepada kita masing-masing menurut ukurannya. Ini mari kita lihat. Ya, sebesar atau sesedikit apapun yang ada pada kita, ini semua dalam otoritas Tuhan. Dia yang memberikan menurut ukuran Tuhan. Ini adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Sehingga mari kita merasakan bahwa semua yang ada pada kita, apapun itu yang ada pada Muria, yang ada pada kita pada saat sekarang ini, hendaknya kita pakaikan untuk kemuliaan Allah. Tentu jangan lupa, Yohanes Calvin juga pernah berkata, dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah. Sehingga jangan seperti nyanyian-nyanyian yang lain yang kita dengar bahwa dunia ini kita tempatkan sebagai panggung sandiwara. Jangan. Tapi panggung kemuliaan Allah. Nah, salah satu cara menatalayankan berkat-berkat Tuhan
sedikit ataupun banyak, ya, adalah dengan menjadikannya sebagai persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tentu salah satu adalah melalui gerejanya, yaitu melalui GBKP Simalumenda. Saudara, dalam mendalami 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15, kita mendapatkan pemahaman bahwa sikap untuk ambil bagian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah menyampaikan ucapan syukur yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Jadi saya percaya Tuhan tidak pernah melihat besar kecilnya persembahan kita, melainkan melihat motivasi dan ketulusan hati kita dalam menyampaikan persembahan tersebut. Jemaat Korintus pada waktu itu sebagian ada yang terpengaruh, ya, bahwa berita kerajaan Allah itu akan datang yang kedua kalinya, atau Yesus datang yang kedua kalinya. Maka ada banyak yang tidak mau lagi bekerja. Ya, kalau akhir zaman akan terjadi, maka semua akan ditinggalkan. Nah, kalau demikian sikap yang mereka lakukan, ya, bagaimana tidak usah bekerja, ya, tidak usah melakukan apa-apa, karena semua yang dipunya akan ditinggalkan. Namun sikap yang diarahkan Paulus adalah agar mereka semua mengerjakan yang mereka bisa, agar masih ada yang bisa diberi dalam masa-masa penantian kedatangan Yesus kembali. Jadi saudara-saudara ataupun murid yang dikasihi Tuhan, sampaikanlah persembahan dengan sukacita. Sebab dengan demikianlah maka persembahan kita akan membawa berkat bagi kita. Tentu supaya ada persembahan yang kita berikan, tentu kita juga harus mengerjakan tugas kita, tanggung jawab kita atau usaha pekerjaan kita. Jadi Rasul Paulus melalui perenungannya telah mengingatkan beberapa hal penting untuk menyampaikan ataupun memberikan persembahan dengan sukacita. Yang pertama, banyak atau sedikit persembahan kita itu hendaknya berdasarkan perenungan kita atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima. Kata sedikit dan banyak di sini bukan hanya berbicara tentang kuantitas, namun juga soal kualitasnya. Sedikit dan banyak tentu setur juga dengan berkat yang Tuhan beri bagi saudara dan bagi saya, bagi kita semua, ya. Dan jangan membohongi diri. Ingat pengalaman Ananias dan Safira. Yang kedua, berilah persembahan menurut kerelaan hati, ya, yang terlihat dalam sikap tidak sedih, tidak terpaksa, dan bersukacita. Dasar sukacita kita jelas, yaitu mengaminkan bahwa semua adalah datang dari Tuhan, diberi kembali melalui persembahan kepada Tuhan, dan dipakaikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, murid yang dikasihi Tuhan, dalam melakukan kedua hal tersebut kita percaya Tuhan Allah dapat mengetahui kesungguhan hati saudara, kesungguhan hati Muria. Ingat juga pengalaman perempuan tua yang memberikan persembahan di bait Allah, yang dipandang Tuhan Yesus sebagai persembahan yang terbaik. Nah, ketika kerinduan kita juga memberi yang terbaik dengan sukacita, maka harapan kita kiranya Allah melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan dan kelimpahan berkat. Karena kasih karunia Tuhan Allah itu hendaknya kita tata layankan dengan baik. Dalam bagian teks PA Muria ini, maka penataan berkat-berkat Tuhan dalam kita akan kita jadikan persembahan sukacita kita untuk yang pertama, orang miskin. Yaitu orang-orang yang memang Tuhan tempatkan dalam hidup kita untuk kita tolong, baik dalam gereja maupun di luar gereja. Tapi di bagian yang lain kami memahami juga miskin ini bukan persoalan tidak punya uang, tapi artinya adalah orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, yaitu untuk pelayanan kasih. Salah satunya adalah untuk keperluan orang-orang kudus yang Tuhan pakaikan dalam menatalayankan pelayanan kasih itu sendiri. Jadi Muria, jangan pernah ragu untuk memberi persembahan dengan sukacita, sebab Tuhan Allah senantiasa menyediakan benih berkat-berkatnya bagi kita. Untuk itu, bekerjalah dengan sungguh dalam menabur. Tuhan yang menyediakan benih serta melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah yang dapat memperkaya kita dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Akhirnya, harapan kita, maka kita sendiri
Dan orang-orang yang mendapatkan manfaat dari persembahan kita tersebut juga hendaknya menjadi orang yang memuliakan Allah. Sebab mereka melihat ketaatan kita dalam memberi walaupun banyak ujian yang kita hadapi. Teruslah memberikan persembahan yang baik meskipun dalam kondisi kehidupan kita, ekonomi kita yang tidak baik-baik saja saat sekarang. Dan itu kita lakukan dengan kemurahan hati dalam membagikan apa yang Tuhan percayakan bagi saudara dan bagi saya. Bersyukurlah kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu, yaitu kita dimampukan memberi persembahan ucapan syukur kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami telaah pada saat ini. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi kami percaya Engkau terus memperkatakan yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.